ketiga, senyum adalah ibadah. Bismillahirrahmanirrahim. Tasmuka fi wajahi akhika sodaqah. Kepada orang tua. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Nanda Gito, Nova, Jihan, dan Raja. Mudah-mudahan tampil ya teman-teman kita ini membuat motivasi dari teman-teman yang lain untuk bisa tampil nanti yang akan datang ya. Untuk selanjutnya adalah tampilan pembacaan Asmaul Husna yang nanti insya Allah akan dibacakan oleh Lena dan Rani dari kelas 6. Kepadanya kami persilakan untuk maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kepada Ananda Rena dan Rani yang sudah membacakan Asmaul Husna. Mudah-mudahan dengan kita sering membaca Asmaul Husna, kita bisa mengamalkan dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu dan anak sekalian, kita masuk saja atau kita mulai saja pada acara inti karena waktu sudah ya. Namun sebelumnya yang Ananda atau yang lainnya yang belum di-mute, silakan di-mute dulu ya. Jangan dihidupkan dulu selama pelaksanaan Maulid berlangsung. Ya. Baik, saya mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Wa qala aidan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innamal bu'istu liutamimma makarimal akhlak. Pertama, yang kami hormati dan yang kami muliakan Ibu Kepala Sekolah SD Al-Hidayah 1, yaitu Ibu Hajah Neneng Haryati SAG SPD MPDI. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SDI Al-Hidayah 2, yaitu Bapak Arif Kurniawan SPD SPDI SOR. Yang kami hormati Ibu Ketua Komite dan Korlas, yaitu Ibu Linda. Nikmat sehat walafiat, nikmat rezeki, dan nikmat-nikmat lain yang tidak bisa kita hitung. Sehingga kita pada hari ini, pada pagi ini kita bisa melaksanakan Maulid Nabi besar Muhammad SAW secara virtual. Mudah-mudahan walaupun secara virtual tidak mengurangi kekhidmatan acara Maulid kita dan tidak mengurangi kecintaan kita kepada Nabi besar Muhammad SAW, sehingga kita nanti bisa mengambil nilai-nilai, bisa mengambil pelajaran yang ada pada acara Maulid kita, sehingga kita juga bisa mengamalkan nilai-nilai Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Salawat beserta salam semoga tercurahkan selalu kepada baginda Nabi besar kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Semoga salawat dan salam tercurahkan kepada keluarganya, sahabatnya, para tabi'in, tabi'in, dan mudah-mudahan sampai kepada kita semua sebagai umatnya yang beriman, sehingga kita nanti mendapatkan syafaat dari baginda besar kita Nabi Muhammad SAW dan masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak, Ibu, dan anak sekalian, sebelum kita mulai acara inti, saya akan membacakan susunan acara terlebih dahulu. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua sambutan, yang ketiga pembacaan ayat suci Al-Quran beserta sari tilawah, yang keempat pembacaan rawi, yang kelima mau'izah hasanah atau ceramah agama, yang keenam doa atau penutup. Baik, sebelum kita mulai, dihimbau kepada seluruh anak-anak ketika melaksanakan acara maulid atau acara maulid sedang berlangsung,
untuk tidak berbicara atau menggunakan chat yang ada di Zoom, apalagi dengan kata-kata yang tidak baik, ya. Ya, tolong didengarkan secara hikmat, diikuti secara hikmat dan tenang. Terima kasih. Baik, untuk mempersingkat waktu, mari saja kita buka acara Maulid Nabi besar Muhammad SAW pada hari ini dengan pembacaan suratul Fatihah. Mudah-mudahan dengan pembacaan suratul Fatihah acara kita ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan dapat bermanfaat bagi kita semua. Ala hadiniha wa ala kulli niyatin shalihah wa ila haratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Meningkat acara yang kedua yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah SD Al-Hidayah 2, yaitu namun sebelum sambutan dari Bapak Kepala Sekolah, kita awali dengan pembacaan Al-Quran beserta sari tilawah yang akan dibacakan oleh Ananda Aisyifa dari kelas 5 dan sari tilawah oleh Ananda Nastiti dari kelas 5. Kepada Ananda kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang menghadap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa
Bukankah kami telah melapangkan dadamu Muhammad, dan kami pun telah menurunkan yang memberatkan punggungmu, dan kami tinggikan sebutan namamu bagimu, maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai dari sesuatu urusan, tetaplah bekerja keras untuk urusan yang lain, dan hanya kepada Tuhanmu lah engkau berharap. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Anda Aisyah dan Nastiti. Mudah-mudahan mendapatkan pahala bagi membacanya dan juga bagi yang mendengarkannya. Amin ya robbal alamin. Berikut acara yang ketiga yaitu sambutan, yaitu yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah SDI Al-Hidayah 2, yaitu Bapak Arif Kurniawan SPD SPDI SOR. Pada beliau tempat dan untuk kami persilakan. Anakku semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala murid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDI Al-Hidayah 1, Ibu Haja Neneng Haryati PDI, yang saya hormati Bapak dan Ibu guru serta karyawan SDI Teladan Al-Hidayah, yang saya hormati Ibu Komite beserta Korlas, yang saya hormati Bapak Ibu, orang tua murid, seluruh orang tua murid SDI Al-Hidayah serta anak-anak yang Bapak cintai dan Bapak banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan taufik dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga di pagi hari ini kita dapat berjumpa, dapat berkumpul dari rumahnya masing-masing dalam rangka program sekolah melaksanakan PHBI, yaitu memperingati peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Sholawat serta salam semoga tetap terlimpahkan dan tercurahkan kepada junjungan kita semua, Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita termasuk umatnya dan termasuk yang nantinya akan mendapatkan syafaatnya pada hari akhir nanti. Amin, Allahumma amin. Anak-anakku sekalian, hadirin, biasanya peringatan Maulid Nabi tahun-tahun sebelumnya kita adakan di sekolah ataupun di Masjid Janatin. Namun tahun ini karena keadaan darurat, karena kondisi darurat, karena sedang pandemi COVID-19, kita tetap merayakan, tetapi melalui online, ya, dari rumahnya masing-masing. Anak-anakku sekalian, hadirin yang saya hormati, pada peringatan Maulid ini ada beberapa hal yang perlu kita ambil hikmahnya untuk anak-anak sekalian dan untuk kita semua. Di antaranya adalah bersolawat pada Rasulullah SAW. Peringatan Maulid Nabi dapat mendorong umat Islam untuk senantiasa memperbanyak sholawat untuk Nabi Muhammad SAW. Dengan memperbanyak sholawat,
Mudah-mudahan kita semua nanti dianggap dan termasuk umatnya Nabi Muhammad dan memperoleh syafaatnya. Amin Allahumma amin. Hikmah berikutnya adalah menumbuhkan kecintaan pada Rasulullah Muhammad SAW. Anak-anak, siapa yang cinta pada Rasulullah? Siswa-siswi SD Al-Hidayah cinta tidak pada Rasulullah? Cinta? Ya. Kemudian bagaimana cara kita mencintai Rasulullah? Bagaimana caranya? Caranya diantaranya adalah dengan memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Kalian hadir mengikuti Zoom berarti itu tanda cinta kalian kepada Nabi. Ya, mudah-mudahan yang tidak hadir pun tetap mencintai Rasulullah. Ya. Kemudian selain itu adalah dengan cara apa? Bagaimana kita mencintainya adalah dengan cara bersolawat. Ya, terlebih di bulan Maulid ini, mari kita tingkatkan, kita perbanyak sholawat pada Nabi Muhammad SAW. Dengan begitu, maka akan menumbuhkan rasa cinta kita, rasa cinta anak-anak SD Al-Hidayah pada Nabi Muhammad SAW dengan memperbanyak sholawat. Hikmah selanjutnya adalah meneladani Nabi Muhammad SAW. Dengan memperingati peringatan Maulid Nabi Muhammad, mudah-mudahan siswa dan siswi SDI Al-Hidayah bisa meneladani sifat beliau, meneladani sikap dan perilaku dimanapun kalian berada dalam kehidupan sehari-hari. Berperilaku baik pada teman, pada tetangga, pada orang tua kalian, pada bapak ibu guru, ya, pada bapak ibu kalian dan pada siapapun kalian harus berperilaku baik dan sopan. Kalian siswa-siswi SD Al-Hidayah wajib berperilaku baik, berakhlak baik, berbudi pekerti baik, berkarakter baik. Ya, insya Allah kalian pasti bisa seperti itu. Sebagai contoh, kalian juga harus bisa menjadi tauladan bagi sekolah lain, bagi teman-teman yang lain. Ya, Pak Guru yakin dan Bu Guru yakin kalian pasti bisa menjadi contoh dan teladan bagi anak-anak sekolah lain. Ya, karena kalian sekolahnya di mana? Sekolahnya di SDI Teladan Al-Hidayah. Hikmah yang terakhir yang perlu kita ambil hikmahnya adalah melanjutkan perjuangan Nabi Muhammad SAW. Dengan cara bagaimana? Dengan cara melanjutkan dan memperjuangkan misi Nabi Muhammad SAW, yaitu dengan mengikuti Al-Quran dan Sunnah, Al-Quran dan hadis. Hadirin, Bapak Ibu, orang tua murid, kita sampaikan lagi. Saya yakinkan kembali bahwa yakinlah Bapak dan Ibu orang tua murid menitipkan putra putrinya bersekolah di SDI Teladan Al-Hidayah. Sekolah tercinta kita adalah sekolah yang berkarakter, sekolah yang berkarakter baik, berbasis Al-Quran dan hadis. Ya, Bapak Ibu orang tua murid pasti sudah tahu, putra putrinya sudah menghafal banyak sekali hadis-hadis. Yang kelas 6 sudah hafal berapa hadis kira-kira ya? 60 alhamdulillah. Yang kelas 1 sudah ada 10 belum? 4 ya? Alhamdulillah. Kalian baru berusia 6 tahun sudah hafal beberapa hadis beserta artinya. Belum lagi hafalan Al-Qur'annya. Ya, hafal Al-Qur'annya juga sudah cukup baik. Sudah banyak sekali anak-anak SD Al-Hidayah yang hafal terutama juz 30. Insya Allah tahun ajaran baru nanti sekolah akan memprogramkan dari hafal 1 juz menjadi hafal 2 juz. Lulus SD Al-Hidayah wajib hafal 2 juz. Ya, Bapak Ibu orang tua murid,
saya yakin akan lebih bersemangat lagi dalam mendampingi anak-anaknya di rumah, putra-putrinya ketika bersekolah di SD Al-Hidayah. Ya. Selanjutnya yang perlu anak-anak lakukan, kita semua lakukan adalah mengamalkan Al-Quran dan Sunnah dalam kehidupan sehari-hari, ya, dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Baik, anak-anakku semuanya, tidak perlu pembukaan lama dari saya, nanti akan masih banyak sekali acaranya. Saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Arif Kurniawan selaku Bapak Kepala Sekolah SD Al-Hidayah 2 atas sambutannya. Apa yang dapat kita ambil dari pelajaran yang barusan disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah kita? Kira-kira ada 4 poin yang bisa kita ambil. Yang pertama adalah kita setidaknya memperbanyak sholawat kepada Nabi besar Muhammad SAW. Yang kedua, dengan adanya maulid kita dapat menumbuhkan rasa cinta kita kepada Rasulullah SAW. Yang ketiga, kita dengan melaksanakan maulid kita dapat meneladani sifat-sifat yang baik dari Rasulullah SAW, walaupun tidak ada sifat yang buruk. Rasulullah sempurna, tidak mempunyai sifat buruk, hanya yang baiknya saja. Yang keempat, melanjutkan perjuangan dari Rasulullah SAW, yaitu dengan mengamalkan Al-Quran dan Sunnah atau hadis. Baik, kita lanjutkan ke acara yang selanjutnya, yaitu pembacaan rawi yang insya Allah akan dibacakan oleh guru agama SD Al-Hidayah, yaitu Bapak Mufti Amirullah, Bapak Ustadz Saiful. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma Nabi Muhammad Rasulullah SAW wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahlihi wa sallam. Semoga khususnya Muhammad Abdul Rahman bin Ali bin Muhammad Adibaya Syaibani. Syaulillahi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi ballighul wasilah. Ya Rabbi khusra bilila. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi warda 'anil masaib. Ya Rabbi warda 'anil sulala. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi warhamna jami'a. Ya Rabbi warham kulla muslim. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Inna
فتحنا لك فتحا مبينا ليغفرك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القوي الغالب الولي الطالب الباعث الوارث المانع الزالب عالم الكائن والبائن والزائن والدائم يسبح الآخر والبائن والطالع والغارب ويعيد النادر والصامت والجامد والذاهب يضرب بعدله الساكن ويسكن بفضله الضارب لا إله إلا الله حكيم نظر بديع حكمه والعجائب في تركيب هذه الغوانم خلق مخا وعزما وعددا وعروقا ولحما وجلدا وشعرا من مختلف متراكب من ماء دافئ يخرج من بين الصلب والترائب لا إله إلا الله كريم نصب بخلقه بساط ضربه والمواهب ينزل في كل ليلة إلى السماء الدنيا وينادي هل من مستغفر هل من تائب هل من طالب حاجة مولي له المطالب ولو رأيت قدامك يمن على الأقدام وقد جادوا بالدموع السواكب والقوم بين نار وتائب وخائف لنفسه يعاتب وآبك من الذنوب ليهارب فلا يزالون في الاستغفار حتى يغب غب النهار ذيول الغياهب فيعودون وقد فازوا بالمطلوب وأدركوا رضا المحبوب ولم يعد أحد من القوم وهو خائف لا إله إلا الله فسبحانه وتعالى من ملك أوجد نور نبي محمد صلى الله عليه وسلم من نوره قبل أن يخلق آدم من الدين اللازم وعرض بره على الأشياء وقال هذا سيد الأنبياء وأجل الأشياء وأكرم الحبائب اللهم لا وسلم وبارك عليه
فانتزع شطر الغويس غشارا وازداد الكرسي هيبة ووقارا وامتلأت السماوات أنوارا وجنت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولم تزل ترنع من قبله وقدره إلى نهاية تمام حمده فلما اجتهد ضرب اليد وبالخلق وضعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمامه صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أشرق الكون ابتهاجا بوجود المصطفى محمد ولآل الكون أنسوا ورسول قد تجدد الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك وعلى البشرى بساجد وسمير ليس ينفد حيث أوتينا عطاء جمع الفخر المؤبد الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك فلربي كل حمد جل يسره العد إلهنا بوجود المصطفى آل محمد الله نبي سلام عليك يا رسول
السلام عليك صلوات الله مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا حسين يا رسول الله يا من مرحبا مرحبا بك إنا بك نسعد مرحبا 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 يا عيني مرحبا 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 جد الحسين مرحبا مرحبا ربي بلغنا بجاهي مرحبا مرحبا في جواري خير مقعد مرحبا 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 يا عيني مرحبا 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 جاد الحسين مرحبا مرحبا وصلاة الله تغشى أشرف الرسل محمد وسلام مستمر كل حين يتجدد صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا يا رب صل عليه وسلم مرحبا اللهم صل وسلم وبارك عليه. Alhamdulillah, terima kasih kepada Bapak Ustadz Mufti dan Bapak Ustadz Saiful yang telah memimpin pembacaan ROI. Mudah-mudahan dengan pembacaan ROI kita mendapatkan syafaat Rasulullah SAW. Perlu diketahui, mungkin anak-anak banyak yang belum tahu ROI itu apa. Singkatnya ROI itu adalah perjalanan kehidupan Nabi. Ya. ROI itu banyak, ada Al-Barjanji, ada Adibai, tadi itu kita namanya Adibai, ada Buddha. Nah, jadi pasti kalau misalkan ada acara maulid, biasanya pasti ada pembacaan yang namanya pembacaan rawi, karena itu perjalanan hidup Nabi Muhammad SAW. Baik, meningkat acara yang selanjutnya yaitu acara inti mau'izoh hasanah atau ceramah agama yang insya Allah akan disampaikan oleh Ibu Ustazah Hajah Neneng Haryati SAG SPDI MPDI. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan segala hormat. Shallu ala Nabi. Di FB katanya nggak ada yang Instagram ini apa nih FB?
Silakan diminum anak-anak. Bapak Ibu guru. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmil akhir wa dzakarallahu katsiran. Wa qala aidan alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizraka alladhi anqadha zuhrak wa rafa'na laka dhikrak. Fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusran. Fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Bismillahi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwa samiul alim. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SDI 2, Bapak Arif Kurniawan SHI SPD SOR. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru dan karyawan SDI Al-Hidayah yang berada di sekolah dan berada di rumah masing-masing. Yang saya hormati Ketua Komite beserta Korlas dan seluruh wali murid SDI Al-Hidayah. Yang kami banggakan, anak-anakku sekalian yang hari ini berkesempatan mendapat tugas dari sekolah mengisi acara dalam rangka memperingati Maulid Nabi besar Muhammad SAW, dan juga anak-anak yang berada di rumah. Semoga anak-anak dalam keadaan sehat walafiat. Dan mudah-mudahan nanti secara bergilir kami undang ke sekolah untuk menjadi petugas pada acara selanjutnya. Sholawat serta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Hadirin yang berbahagia, hari ini alhamdulillah berkat rahmat Allah, berkat kemudahan dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, kita seluruhnya keluarga SD Al-Hidayah bisa memperingati Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam virtual. Mudah-mudahan kondisi seperti ini anak-anak tidak surut semangatnya, Bapak Ibu guru juga tetap semangat dalam menjalankan sunnah dan kebaikan-kebaikan dari Rasulullah yang telah dicontohkan kepada kita semuanya. Anak-anakku sekalian, tadi pertama kali kita sudah mendengar surat Al-Ahzab ayat 21 yang sudah dibacakan oleh Ananda Ashifa dengan terjemahan Ananda Nastiti 5A dengan 5B. Dan dalam surat Al-Ahzab, Bu Guru, Bapak Ibu Guru di sini mengingatkan kembali kepada anak-anakku sekalian semuanya bahwa suri tauladan contoh sepanjang zaman yang terbaik adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi
wasallam. Dalam surat Al-Ahzab ayat 21 dengan terjemahan, sungguh telah ada pada diri Rasulullah SAW suri tauladan yang baik bagimu. Bagi siapa? Yaitu bagi orang-orang yang beriman dan orang yang banyak mengingat nama Allah. Wa dzakarallaha katsiran. Kemudian dalam kandungannya surat Al-Ahzab ini sesuai dengan tema kita pada hari ini adalah Rasulullah SAW adalah teladan sepanjang zaman. Penekanan dalam surat Al-Ahzab ayat 21, yang pertama anak-anak kita dibimbing atau kita diminta untuk teguh. Ya. Teguh dalam bahasa Arabnya ribat. Ribat ini kalau asal kata dari robato. Nah, Pak Saiful tahu tuh, Pak Mufti tahu, Pak Bayu tahu. Robato artinya teguh. Nah, Rasulullah mencontohkan kita ini supaya kita teguh, jangan lemah. Apalagi dalam kondisi seperti ini. Anak-anak dipaksa untuk bisa belajar secara online karena keadaan. Nah, dipaksanya bukan berarti anak-anak dipaksa memang harus ada di rumah, tidak. Dipaksa ini anak-anak mengikuti BDR atau belajar dari rumah. Anak-anak ini supaya sehat, gitu ya, aman. Dan memang kalau di rumah anak-anak pertimbangannya adalah anak-anak tidak terpapar seperti yang sekarang penyakit yang sekarang sedang ini ya, anak-anak sedang terjadi di seluruh negara, terutama Indonesia. Nah, teguh artinya apa anak-anak? Dalam menjalani BDR ini bagi anak-anak tentu adalah menuntut ilmu, bagi pendidik adalah mengajar. Nah, ini harus teguh, harus ribat, robato, ya anak-anak ya. Mau dalam kondisi contohnya anak-anak jauh dari bapak ibu guru, tidak bisa bertanya langsung kepada bapak ibu guru, anak-anak bisa bertanya pada ayah, bunda kalau ada di rumah, atau kakaknya atau saudaranya. Nah, itu teguh, tidak lemah, ya, tetap semangat. Nah, itu dicontohkan oleh Rasulullah dalam suri tauladan. Karena apa? Rasulullah adalah contoh terbaik sepanjang zaman. Nah, itu nggak ada lagi contoh selain Rasulullah SAW. Ya, untuk kita umat Islam, Rasulullah adalah suri tauladan yang terbaik. Nah, itu satu. Ternyata anak-anak beberapa bulan ini Bapak Ibu guru melihat kalian sudah bisa melalui proses BDR ini dengan tangguh. Contohnya apa? Anak-anak bisa mengirim tugas, ya kan? Bisa tepat waktu absennya, bisa juga tepat waktu dalam mengerjakan penilaian harian, PTS dilaksanakan, sebentar lagi akan ada PAS. Nah, itu tangguh namanya anak-anak. Anak-anak gak gampang menyerah. Oh, gak ada kuota, udah gak usah belajar. Gak ada mama kerja, udah saya nanti aja. Atau semua kondisinya ayah dan bundanya memang harus kerja, anak-anak sendiri, anak-anak jadi melalaikan. Nah, itu bukan yang dicontohkan oleh Rasulullah. Konsep dalam teladan pada zaman ini sepanjang masa bagi anak-anak SD Al-Hidayah adalah yang pertama adalah tangguh. Harus tangguh, jangan punya mental yang lemah, gitu ya anak-anak ya. Kemudian anak-anak dipaksa untuk mengenal lebih dini IT, digital. Asal jangan disalahgunakan, ya. IT digital anak-anak itu sudah betul-betul menjalankan sekarang ini. Kalau tiap hari anak-anak pegang buku di sekolah, bawa handphone nggak boleh, gitu ya. Nah, sekarang anak-anak diperbolehkan halal pakai handphone. Nah, gitu anak-anak.
boleh keranjang, tapi nggak boleh disalahgunakan. Kemudian contoh yang kedua apa? Selain teguh, Rasulullah mencontohkan kita untuk selalu sabar. Nah, anak-anak sudah bisa menjalankan ini sampai hari ini. Anak-anak sudah bisa menjalankan BDR dengan ketangguhan dan keteguhannya. Motivasi dari Bapak Ibu guru luar biasa, ya. Bahkan saya dan Pak Arif juga survei. Nah, surveinya tanya ke wali murid yang datang ke sini. Saya tanya kendalanya apa, kemudian bagaimana BDR di rumah, lancar atau ada kendala dan lain-lainnya. Alhamdulillah dari beberapa wali murid SD Al Hidayah kalau tiap pagi ada pembiasaan, termasuk salah satunya adalah sholawat. Benar ya anak-anak ya? Yang tadi sudah disebutkan Pak Arif bahwa hikmah dari maulid ini anak-anak harus rajin membaca sholawat Maria. Nah, ada nggak ditemuin di sekolah yang lain? Mungkin ada. Nah, kalau sholawat Maria SD Al Hidayah ada khasnya, gitu ya. Nah, mudah-mudahan anak-anak bisa istiqomah melaksanakan sholawat itu. Kemudian sabar, anak-anak dalam keteguhan, anak-anak iringi dengan sabar. Nah, teladan yang kedua adalah sabar. Rasulullah mencontohkan kita ini dan kita harus bisa meneladaninya adalah sikap sabar kita. Ya, anak-anak ya. Sabar dalam menghadapi semuanya. Sabar dalam menjalankan BDR, sabar dalam menunggu hasil koreksian Bapak Ibu guru. Wali murid mana wali murid? Ada ya? Kalau Bapak Ibu guru belum sempat, berarti Bapak Ibu gurunya masih lihat zoom membesarkan itu tulisan. Makanya sekarang ada tugas luring supaya apa anak-anak, Bapak Ibu guru bisa langsung mengoreksi hasil anak-anak itu tanpa membesarkan. Karena apa? Kesehatan mata kita jaga, ya. Nah, itu sabar. Bapak Ibu wali murid juga sabar. Kalau belum ada nilai dari Bapak Ibu guru, sabar dulu. Insya Allah nanti nilainya dikirim. Nah, untuk anak-anak bagaimana sabar? Nah, sabar dalam arti anak-anak bisa menjalankan seluruh proses belajar mengajar di rumah dengan apa yang anak-anak sudah peroleh, ya. Insya Allah dengan kesabaran yang maksimal anak-anak bisa menjalankannya dengan ringan, ya, ringan. Kalau kita sabar, insya Allah ringan jalannya. Nah, kemudian buat Bapak Ibu guru gimana? Sabar, sabar dalam arti luas, dalam memberikan BDR-nya, dalam memberikan materinya, dalam menghadapi anak-anak yang lewat WA maupun lewat luring ya. 2 minggu ini kita sudah melaksanakan luring. Nah, Bapak Ibu guru, kita doakan juga mudah-mudahan selalu diberi kesabaran yang luas. Nah, bedanya anak-anak kondisi saat ini dengan kondisi normal, Bapak Ibu guru tiap hari dihadapkan oleh anak-anak melalui tatap muka. Nah, itu kelihatan tuh Bapak Ibu guru kalau ngadapin anak-anak. Nah, sekarang bedanya anak-anak hanya lewat kolase foto. Nah, dari situ timbul tuh rasa kasih sayang dari Bapak Ibu guru. Kangen pengen ketemu gitu ya kepada anak-anak. Kemudian kangen untuk bisa panggil anak-anak ke depan pimpin doa. Nah, kita sabar dulu. Kita ikutin dulu kondisi seperti ini. Mudah-mudahan dengan kita bisa menjalankan kedua ini, teguh, kemudian diiringi dengan kesabaran, insya Allah solusinya inna ma'al usri yusran. Sesungguhnya setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Allah nggak ada yang sia-sia anak-anak. Allah seluruhnya tetapkan takdirnya, pasti ada jalan keluarnya. Karena udah dimaktub tuh, udah ada dalam Al-Quran yang tadi kita baca. Kemudian anak-anak setelah keteguhan, sabar, anak-anak harus bisa meneladani sikap Rasulullah itu dengan sungguh-sungguh.
Nah, tiap hari nih yang kita baca. Manjadda wajada. Siapa yang sungguh-sungguh pasti berhasil. Kondisi saat ini di masa pandemi tidak berarti anak-anak bermalas-malasan dan tidak menghalangi anak-anak untuk berprestasi. Contohnya adalah ketika kemarin hari santri, hari Sumpah Pemuda, walaupun lewat online, anak-anak bisa tampil menghafal hadis, menghafal Sumpah Pemuda gitu ya, dan membaca teksnya bagi anak kelas 1. Siapa yang juara di sini? Juara 1, juara 2 menghafal hadis ada? Iya. Juara 1, juara 2 membaca dan menghafal Sumpah Pemuda? Ada? Ada ya? Nah, artinya anak-anak itu berprestasi. Kenapa? Karena sungguh-sungguh. Nah, jadi PDR ini, online ini bukan berarti Bapak Ibu guru udah habis ngasih soal, udah selesai. Enggak. Tetap sampai maghrib, sampai isya, sampai jam 2 pagi itu Bapak Ibu guru masih terima kiriman hasil tugas anak-anak. Kenapa? Karena anak-anak bersungguh-sungguh dalam berprestasi. Nah, jadi tak terasa kan kalau sifat dan teladan Rasulullah itu ternyata sudah ada di anak-anak SD Al-Hidayah. Gitu. Nah, yang hadir ini salah satunya adalah anak-anak yang berprestasi kemarin menghafal hadis dan juga menghafal teks Sumpah Pemuda. Berprestasi dalam bidang agama, berprestasi juga dalam ilmu pengetahuan. Ya kan? Siapa yang mau berhasil punya apa? Ayo, hadisnya apa nih? Siapa yang menginginkan dunia harus dengan ilmu. Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi. Wa man arada akhirah fa'alaihi bil ilmi. Wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Siapa yang menginginkan keduanya harus dengan ilmu. Gitu anak-anak ya. Ilmu agamanya dapat, agamanya alhamdulillah, ilmu pengetahuannya juga dapat. Gitu anak-anak ya. Jadi anak-anak, tak terasa juga ternyata Bapak Ibu guru adalah peran penting. Nah, dalam BDR ini ternyata Bapak Ibu guru sudah menerapkan 3 itu. Anak-anak terasa nggak? Yang di rumah nih, terasa ya? Anak-anak ternyata sudah dalam proses 8 bulan ini sudah punya sikap yang teguh, punya sifat yang sabar, ya. Kemudian sungguh-sungguh dalam berprestasi, dalam belajar. Nah, jadi anak-anak tetap, walaupun kita di sekolah, Bu Bapak Ibu guru ada di rumah, saya dan Pak Arif ada di sekolah, kemudian Bapak Ibu wali murid mendampingi anak-anak di rumah, tetap saja seluruh proses PDR dipantau oleh sekolah. Kenapa? Karena anak-anak adalah amanah yang harus kita jaga, yang harus kita terus transfer ilmu-ilmu agama dan juga pengetahuannya. Nah, coba anak-anak, manjadda wajada. Hadisnya itu adalah siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan berhasil. Semuanya sudah hafal yang di sini? Kelas 1? Sudah dikasih Bapak Ibu guru belum? Belum ya. Kalau yang kelas 6, kelas 5 sudah hafal. Manjadda wajada. Siapa yang sungguh-sungguh pasti berhasil. Yang pertama tadi apa? Tangguh. Ya, riba, robato, asal kata dari robato. Kemudian sabar. Yang kedua. Yang ketiga sungguh-sungguh. Ini yang kendala di kelas 6 ya, yang Bapak Ibu guru ketahui nih. Anak-anak kalau udah pelajaran matematika udah ya besok matematika gitu. Nah, tapi dengan kesungguhan kamu ya, mudah-mudahan anak-anak bisa dibimbing oleh bu guru ya, oleh orang tua wali murid dan juga kakak serta saudara yang ada di rumah. Dulu ya nih Bu guru cerita, kenapa Rasulullah
mencontohkan kita dan menyuruh kita untuk meneladani sungguh-sungguh. Rasulullah dulu dalam keadaan amun, buta huruf, ya. Kemudian Rasulullah di Gua Hira itu menerima wahyu pertama. Surat apa? Tahu? Surat apa anak-anak? Al-Alaq 1 sampai 5. Rasulullah nggak tahu apa-apa juga dulunya, nggak paham, ya. Kemudian Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, malaikat Jibril yang menyampaikan, ya anak-anak ya, dengan menyebut nama Tuhanmu, baca. Disuruh apa pertama? Pertama suruh apa anak-anak? Baca dulu, iya kan? Nah, baca dalam arti konsep saat ini adalah kita belajar. Setiap kegiatan diawali dengan Bismi Rabbika, awali dengan menyebut nama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwa samiul alim. Ya, dengan kita menyebut nama Allah, insya Allah langit dan bumi semuanya akan menjaga kita. Kan itu subhanallah banget anak-anak. Makanya tiap pagi Bapak Ibu guru selalu meminta anak-anak untuk membaca ikrar, untuk membaca sholawat, membaca Asmaul Husna. Tujuannya untuk itu, supaya anak-anak paham dan bisa mendapat ilmu yang manfaat. Teladan juga ternyata dari Rasulullah. Nggak kita sadari, kita sudah 3 mencontoh, meneladani sikap sifat Rasulullah. Alama bil qalam. Dulu Rasulullah nggak ngerti. Nah, bil qalam itu dengan pena. Kalau sekarang kamu nulis, catat, gitu ya anak-anak ya. Nah, jadi kalau sekarang naik lagi levelnya, pakai Google apa? Kalau dikasih sama Bu Guru, ulangannya, Google Form ya. Tinggal klik gitu ya. Nah, kita sesuaikan dengan zamannya. Dulu dengan kolam, perantaraan kolam, kalam, pena. Nah, sekarang untuk bisa mengetahui kalian menguasai ilmu pengetahuan, Bapak Ibu guru udah mulai pakai Google Form. Tinggal diklik, handphone lagi, halal lagi handphonenya. Gitu ya anak-anak ya. Nah, kemudian anak-anak dalam proses ini ya, Rasulullah mencontohkan, meneladani, mencontohkan kepada kita seluruhnya umat muslim. Yang mana? Untuk siapa? Yang tadi, untuk orang yang beriman. Kita insya Allah beriman ya. Beriman kan anak-anak? Beriman. Anak-anak udah baca ikrar pagi. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Tandanya anak-anak mengakui bahwa raditu billahi robba, aku rela Allah menjadi Tuhanku. Wa bil islami dina, Islam agamaku. Wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah, dan Nabi Muhammad menjadi nabi dan rasul kita, gitu ya. Nah, itu ternyata anak-anak yang pertama, raditu billah, anak-anak sudah beriman. Kemudian siapa lagi? Rasulullah menunjukkan kita teladan ini untuk siapa lagi? Orang yang banyak menyebut nama Allah. Pertama, orang yang beriman dengan menjalankan segala perintahnya, menjauhi segala larangannya. Kemudian dengan menyebut nama Allah. Banyak menyebut nama Allah. Wa dzakarallaha katsiran. Ya, ingat nama Allah yang banyak. Contohnya apa anak-anak? Tiap pagi anak-anak sudah baca tadarus, ya kan? Itu termasuk zikir. Sholawat sama Asmaul Husna, mengagungkan nama-nama Allah. Belum lagi pelajaran agamanya, ya, diingatkan terus sama Pak Guru. Itu untuk siapa teladan itu? Untuk kita orang yang beriman dan orang yang mengingat nama Allah. Gitu anak-anak ya. 5 waktu, Bu Guru, Bapak Ibu Guru semuanya pesan kepada anak-anakku sekalian, jangan pernah ditinggal 5 waktu, karena di situ termasuk wadadzakarallaha katsiran, mengingat Allah, ya.
Komunikasikan terus apa permasalahan kamu, kurang sabar atau segala macamnya, atau kurang teguh menghadapi ini, komunikasikan terus sama yang di atas dengan cara sholat. Ya, kalau kemarin sholat zuhur masih jam 1:30, sekarang zuhurnya maju, tepatin. Nah, anak-anak, boleh sholat zuhur memang boleh sampai sebelum asar masuk, tapi nilainya beda. Sekarang Bu Guru mau tanya, anak-anak kalau belum dikoreksi tugasnya sama Bapak Ibu Guru, pasti pengennya minta hari itu nilainya ada kan? Iya nggak? Iya, Bu, nilainya pokoknya sekarang. Nah, kenapa? Karena saya tepat waktu ngumpulinnya, gitu kan? Iya kan anak-anak? Absennya juga saya maunya nomor 1. Jam 5 belum dibuka udah absen. Ada yang begitu? Ada ya. Nah, kemudian belum tadarus, Bu, saya udah hadir kirim kolase, orang belajarnya belum, udah kirim kolase. Ada nggak? Ayo, jujur. Ada ya. Nah, jadi anak-anak kalau kita maunya dikasih tepat waktu, ya untuk tugas dan lain-lain dinilainya tepat waktu Bapak Ibu Guru, bagaimana kita sama yang di atas. Nah, sholatnya juga harus tepat waktu. Kenapa? Nilainya 100 kalau tepat waktu. Pas begitu azan dipanggil, kita buru-buru ya, lari tuh ke masjid atau ke kamar mandi yang di rumah untuk ngambil air wudhu. Itu nilainya pasti besar. Hadir. Nah, dicatat malaikat dan lain sebagainya. Kemudian yang sholatnya 2:30 atau hampir habis mau asar, azan mau azan asar, pasti nilainya juga beda. Sama dengan Bapak Ibu Guru yang mengumpulkan awal pasti nilainya bagus. Karena apa? Disiplin tepat waktu. Kan begitu? Iya kan? Anak-anak yang ngumpulinnya habis sisa, pasti Bapak Ibu Guru punya pertimbangan lain. Nah, benar nggak Bapak Ibu Guru? Memang mengumpulkan tugasnya, tapi waktunya udah lewat. Nah, dalam kesempatan ini Bu Guru juga mau mengingatkan anak-anak, kita sama-sama belajar meneladani suri tauladan yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah, khususnya untuk anak-anak SD Al-Hidayah, dengan keteguhan, ya. Kemudian kita sabar menghadapi ini dan sungguh-sungguh dalam melaksanakan kewajiban kamu sebagai pelajar. Kalau Bapak Ibu Guru kewajibannya sebagai pengajar. Ya, gitu ya anak-anak ya. Sama-sama kita belajar. 3 aja yang kita teladani hari ini. Mudah-mudahan apa yang sudah kita tanamkan, sudah kita terima, kita tanamkan ya di Maulid ini, sampai nanti Allah kasih istiqomah. Nah, kalau udah istiqomah, kemudian Allah mudahin, Allah kasih kemudahan kita untuk bisa menjalankan ini, gitu. Nah, kalau udah kayak gitu anak-anak udah enak tuh. Kenapa? Karena kita ngerasa udah biasa gitu ya, udah biasa jalaninnya, sehingga tidak ada keluh kesah lagi, nggak lemah, ikhlas saja. Mudah-mudahan kita termasuk menjadi teladan bagi sifat-sifat Rasulullah yang tadi ya, yang 3 tadi ya. Nah, itu anak-anak, pada Maulid kali ini bukan berarti Bu Guru berceramah, tetapi Bu Guru ingin anak-anak SD Al-Hidayah mengikuti atau meneladani sikap Rasulullah ini yang 3 tadi. Sederhana aja, tangguh, sabar, dan juga sungguh-sungguh. Kelihatannya sederhana, tapi kalau kita sudah jalani memang pasti ada kendala, tapi anak-anak harus yakin semuanya ada solusinya, semuanya ada mudahnya, gitu. Karena Allah tadi udah bilang, ya, inna ma'al usri yusra, diulang lagi, fa inna ma'al usri yusra. 2 kali Allah janji, kalau ada kesulitan pasti dikasih kemudahan. Nah, maka kalau ada kesulitan pasti dikasih kemudahan. Jadi harus yakin, hakul yakin bahwa anak-anak insya Allah dengan istiqomah dan juga ikhlas menerimanya, anak-anak bisa jalani, gitu ya.
Nah, dukungan dari wali murid seluruhnya saya juga ucapkan terima kasih atas bimbingan dan dampingan selama BDR ini. Mudah-mudahan apa yang kita niatkan, amanah yang Bapak Ibu guru titipkan di SD Al Hidayah, kami bisa menjalaninya dengan semaksimal mungkin, dan mudah-mudahan pada event selanjutnya anak-anak bisa berprestasi lagi walaupun dalam interim SDI Al Hidayah. Nah, itulah yang bisa saya sampaikan pada siang hari ini. Mudah-mudahan apa yang tadi sudah kita dengarkan sama-sama, mulai dari awal sampai saya berbicara ini, bisa anak-anak terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan jangan lupa selalu kita banyak berdoa. Mudah-mudahan kondisi ini cepat berlalu dan juga kita bisa bertemu kembali di sekolah kita yang tercinta ini, SD Al Hidayah. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah SD Al Hidayah 1, yaitu Ibu Ustazah Hajah Haryati SAG SPD MPDI atas tausiahnya atau mujahasanahnya yang telah disampaikan. Mudah-mudahan apa-apa yang barusan disampaikan kita bisa mengambil pelajaran, manfaat, dan juga bisa mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Ada 3 poin yang kita bisa ambil manfaatnya atau pelajaran dari beliau, yaitu teguh pendirian, bersikap sabar, dan belajar dengan sungguh-sungguh. Walaupun sifat Nabi yang utama adalah 4, yaitu sidik, amanah, tabligh, dan fatonah. Itu sifat utamanya Nabi ya, atau Rasul. Tetapi kami menekankan atau menghimbau atau mengingatkan kepada seluruh Bapak Ibu di rumah dan anak-anak semuanya ya, sebaik apapun kita meneladani sifat-sifat Rasul, jika kita tidak sholat 5 waktu, maka perbuatan itu akan sia-sia. Sekali lagi, sebanyak apapun, sebaik apapun kita meneladani sifat Nabi, kalau kita tidak sholat 5 waktu, maka perbuatan itu akan sia-sia. Karena inti dari amal perbuatan kita adalah sholat 5 waktu. Ya, waktunya sudah habis ya? Iya. Alhamdulillah acara demi acara telah selesai kita laksanakan. Mudah-mudahan kita bisa dapat mengambil hikmahnya dan manfaatnya. Yang terakhir yaitu pembacaan doa penutup yang insya Allah akan disampaikan atau dibacakan oleh Bapak Ustadz Saifullah SPD. Namun sebelum itu kami sebagai pembicara mohon maaf atas segala kekurangan, baik sikap maupun ucapan yang kurang berkenan. Mudah-mudahan bisa dibukakan pintu yang minta maaf yang seluas-luasnya. Dari kami sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, dan anak-anak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah sebelum berdoa kita baca suratul Fatihah. Mudah-mudahan kita semuanya dijadikan anak-anak yang sholih dan sholihah, dan dengan kehebatan suratul Fatihah mudah-mudahan Allah angkat semua wabah yang ada di dunia ini, dan Allah jauhkan kita dari penyakit, dari bala, dari wabah, dan dari keburukan lainnya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Wa'fu 'anna ya karim, wa'fu 'anna ya rahim. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bisyirril Fatihah wa bi mu'jizati suratil Fatihah wa bi barakati suratil Fatihah. Allahumma ij'al auladana
وتلامذنا وتلميذاتنا وأهلنا وأهل قريتنا من أهل العلم وأهل الخير ولا تجعل إياهم من أهل الشر وأهل الضير اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظاهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة وعن بلاد المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمنا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Baik, terima kasih kepada semuanya, Bapak Ibu guru, anak-anak sekalian, dan juga Bapak Ibu yang berada di rumah yang mengikuti acara Maulid Nabi besar Muhammad SAW secara virtual. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Baik, anak-anak ya sudah boleh keluar ya. Zoom ya. Oh ini, ya udah.